Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anazmi Asifa dari kelas 07 TPLP 029 dengan NIM 2210 1140 2719. Di sini, aku akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini aku akan membuat dua materi, yaitu apa sih arsitektur dan organisasi komputer, dan yang kedua yaitu konsep dasar struktur sistem komputer. Mari kita bahas sekarang. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu membahas apa sih arsitektur dan organisasi komputer. Sebagai pengantarnya, komputer adalah sistem elektronik yang bekerja melalui kerjasama berbagai komponen. Untuk memahami cara kerja internalnya, kita perlu mempelajari arsitektur dan organisasi komputer. Sekarang masuk pada pengertiannya, apa sih arsitektur komputer itu? Arsitektur komputer adalah rancangan konseptual dan struktur logis dari sistem komputer, menjelaskan bagaimana komponen-komponen berinteraksi agar komputer dapat berfungsi. Contohnya, yaitu set instruksi atau instruction set, mode alamat atau addressing mode, dan mekanisme input-output. Selanjutnya ada organisasi komputer. Organisasi komputer berfokus pada cara kerja fisik komponen, membahas bagaimana perangkat keras diimplementasikan agar sesuai dengan arsitektur yang telah dirancang. Contohnya, yaitu ada desain CPU, sistem memori, dan jalur bus dan kontrol. Selanjutnya, yaitu perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Pertama, ada pada aspek yaitu ada fokus, tipe, dan contoh. Pada arsitektur komputer, berfokus pada desain logis dan fungsi sistem, memiliki tipe yang bersifat konseptual, sebagai contohnya yaitu set instruksi dan register. Dan pada organisasi komputer, memiliki fokus pada implementasi fisik sistem dan memiliki tipe yang bersifat teknis, sebagai contohnya yaitu ada ALU, CU, dan memori atau BUS. Selanjutnya, ada tujuan mempelajari arsitektur dan organisasi. Memahami cara kerja internal komputer, mengetahui interaksi antara hardware dan software, dapat merancang sistem yang efisien dan optimal, dan membantu pemrograman tingkat rendah atau assembly. Selanjutnya, ada komponen utama pada komputer. Komponen utama pada komputer ada input unit untuk memasukkan data, proses unit atau CPU untuk mengolah data, lalu ada memory unit untuk menyimpan data sementara, lalu ada output unit untuk menampilkan hasil, dan terakhir yaitu ada storage untuk penyimpanan permanen. Selanjutnya, apa sih hubungan arsitektur dan organisasi komputer ini? Arsitektur itu menentukan apa yang harus dilakukan komputer, sedangkan organisasi menentukan bagaimana komputer melakukannya. Jadi, arsitektur itu sebagai desainnya dan organisasi yaitu implementasinya. Contoh kasusnya yaitu pada prosesor Intel dan AMD. Arsitektur menentukan jenis instruksinya yaitu x86 dan x64. Dan organisasi menentukan bagaimana transistor dan sirkuit dirancang agar cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu hubungan dengan kinerja komputer. Kecepatan clock CPU, kapasitas memori dan cache, lebar bus data, dan efisiensi arsitektur instruksi. Semua faktor ini saling berpengaruh pada kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, cabang kajian dalam arsitektur komputer ini ada Instruction Set Arsitektur atau ISA, Mikroarsitektur, Sistem Desain, Input-Output, Memori, BUS, dan Interkoneksi. Setiap tingkat memiliki peran dalam mendukung kinerja komputer modern. Nah, untuk kesimpulannya, arsitektur komputer itu adalah rancangan logis sistem, sedangkan organisasi komputer adalah implementasi fisik rancangan tersebut. Keduanya saling melengkapi agar komputer dapat bekerja secara cepat, efisien, dan stabil. Nah, masuk pada materi kedua yaitu kita akan membahas konsep dasar struktur sistem komputer. Sebagai pengantarnya, sistem komputer adalah kumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Struktur sistem komputer menjelaskan bagaimana hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sekarang masuk pada pengertiannya, apa sih sistem komputer ini? Sistem komputer adalah suatu kesatuan komponen yang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan, yaitu memproses data menjadi informasi. Komponen utamanya ada 3, yaitu hardware atau perangkat keras,
software yaitu perangkat lunak, dan brainware yaitu pengguna. Nah, masuk pada tujuan sistem komputer, yaitu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna, menyediakan alat bantu dalam perhitungan dan pengambilan keputusan, dan mempermudah pekerjaan manusia melalui otomatisasi proses. Selanjutnya masuk pada struktur sistem komputer. Struktur sistem komputer terdiri dari 4 blok utama yang bekerja secara berurutan. Yang pertama ada input unit, yaitu untuk menerima data dari pengguna, dan yang kedua ada processing unit atau CPU untuk memproses data, dan yang ketiga ada output unit untuk menampilkan hasil, dan yang keempat yaitu untuk storage, yaitu untuk menyimpan data dan hasil pengolahan. Setiap bagian saling terhubung membentuk siklus kerja komputer, dimulai dari input, proses, output, sampai storage. Selanjutnya yaitu kita akan membahas input unit. Perangkat input ini berfungsi mengubah data dari bentuk manusiawi menjadi bentuk digital yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, contoh perangkat input ini yaitu keyboard. Keyboard ini untuk memasukkan teks dan angka, mouse yaitu untuk memilih objek dan perintah, scanner untuk mengubah dokumen menjadi data digital, dan mikrofon untuk menangkap suara. Tanpa input ini, komputer tidak bisa melakukan apapun. Selanjutnya pada penjelasannya, Central Processing Unit atau CPU. CPU ini disebut otak komputer. Kenapa? Karena semua perintah ini dan logika dijalankannya di CPU. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian penting pada CPU ini, ada 3. Pertama ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit, melakukan perhitungan aritmatika dan operasi logika. Selanjutnya ada CPU untuk Control Unit. CPU ini untuk mengatur jalannya instruksi dan mengendalikan aliran data. Selanjutnya ada register, yaitu untuk menyimpan data kecil berkecepatan tinggi. Semua instruksi ini melalui siklus fetch, decode, execute, dan store. Selanjutnya yaitu ada memory unit. Memori ini berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer bekerja. Ada 2 jenis utama memori, yaitu memori primer dan memori sekunder. Pada memori primer ini berfungsi untuk akses yang cepat dan bersifat sementara. Contohnya itu RAM dan ROM. Dan pada memori sekunder fungsinya itu untuk penyimpanan permanen. Contohnya itu ada hard disk dan SSD. Semakin besar kapasitas dan kecepatan pada memori, semakin baik performa sistem komputer. Selanjutnya yaitu ada output unit. Setelah data diproses, hasilnya harus ditampilkan dalam bentuk yang bisa dipahami manusia. Perangkat output ini meliputi ada monitor untuk menampilkan hasil visual, dan printer untuk menghasilkan salinan fisik atau hard copy, dan ada speaker juga untuk mengeluarkan suara atau efek audio. Nah, output ini adalah tahap akhir dari proses pengolahan data sebelum disimpan atau digunakan kembali. Selanjutnya itu ada storage atau penyimpanan. Storage ini berfungsi menyimpan data secara jangka panjang, baik sebelum maupun sesudah diproses. Nah, jenis penyimpanan ini ada 3, yaitu primary storage atau contohnya itu RAM, itu untuk bekerja cepat bersifat sementara. Nah, secondary storage selanjutnya itu ada contohnya seperti SSD dan HDD untuk berkapasitas besar dan bersifat permanen. Dan yang ketiga ada external storage, contohnya itu ada flash disk dan cloud, itu untuk memudahkan data dipindahkan atau diakses dari jarak jauh. Saat ini tren beralih ke penyimpanan cloud yang lebih efisien dan fleksibel. Selanjutnya, hubungan antar komponen. Semua komponen ini saling berkomunikasi melalui sistem bus. Terdapat 3 jenis utama sistem bus, yaitu data bus untuk menyalurkan data antar komponen, address bus untuk menentukan lokasi data di memori, control bus untuk mengatur sistem kendali dan perintah. Koordinasi ketiga bus ini yang membuat sistem komputer bekerja harmonis dan sinkron. Nah, kesimpulannya yaitu sistem komputer ini tersusun dari berbagai komponen yang saling melengkapi, mulai dari input, proses, memori, hingga output, dan penyimpanan. Masing-masing ini memiliki peran penting dalam membentuk satu kesatuan yang teratur. Dengan memahami struktur sistem komputer, kita ini tidak hanya tahu bagaimana komputer bekerja, tetapi memahami logika di balik arsitekturnya. Bagaimana setiap komponen berinteraksi agar mampu memproses data menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, mungkin sekian dari video pembelajaran saya kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.